Halo teman-teman, kembali lagi di channel Menggagas bersama saya Aril. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang menarik untuk kalangan generasi milenial dan juga silenial. Apa sih topiknya? Topiknya adalah perkawinan. Simak videonya sampai tuntas, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terdapat beberapa dasar yang mengatur mengenai hak atas perkawinan, baik dalam hukum nasional maupun dalam kovenan internasional. Yang pertama adalah pasal 28 BUD NRI 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua adalah pasal 16 ayat 1 Deklarasi Universal HAM Hak Asasi Manusia atau kita singkat DUHAM menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan, dan atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama soal perkawinan di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. Yang terakhir ada di pasal 23 ayat 2 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui. Menurut Wiryono Projodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Penjelasan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya ialah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan aspek agama atau kerohanian. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dalam suatu perkawinan. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Demikianlah bunyi dari penjelasan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Dalam hukum perkawinan di Indonesia terdapat beberapa asas maupun prinsip yang dianut. Yang pertama adalah tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Kemudian yang kedua adalah dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran maupun kematian yang dinyatakan dalam suatu surat keterangan atau suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Yang ketiga, Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, yang artinya hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami bisa beristri lebih dari seorang. Namun, perkawinan antara seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila telah dipenuhi berbagai persyaratannya dan diputuskan oleh pengadilan. Yang keempat, Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dalam mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat bisa tercapai. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan.
Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk melakukan perkawinan itu bisa mengakibatkan laju kelahiran dan resiko kesehatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas usia yang lebih tinggi. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita adalah sama, yaitu 19 tahun. Poin yang selanjutnya adalah karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Dan yang terakhir adalah hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami. Artinya baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, itu keduanya memiliki peranan yang seimbang dan kedudukan yang setara. Sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami maupun istri. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan syarat perkawinan di dalam hukum. Yang pertama adalah syarat material yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatur bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1. Kemudian yang kedua, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1. Yang ketiga adalah harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, kecuali hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari pengadilan agama dengan alasan yang sangat mendesak apabila umur dari para calon itu kurang dari 19 tahun. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2, Jungto pasal 7 ayat 2. Yang selanjutnya adalah tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8, yaitu perkawinan antara dua orang yang pertama berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas. Kemudian yang kedua, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. Kemudian yang ketiga adalah berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu atau bapak tiri. Kemudian selanjutnya adalah berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, kemudian anak susuan, saudara susuan, bibi atau paman susuan. Kemudian selanjutnya adalah berhubungan saudara, yaitu berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri jika seorang suami beristri lebih dari seorang atau melakukan poligami. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku itu dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, pasal 9 mensyaratkan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2, di mana pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dan pasal 4 yang menerangkan bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila ada tiga. Yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang kedua adalah istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kemudian yang ketiga adalah istri tidak dapat melahirkan keturunan. Yang keenam adalah suami istri yang telah cerai, kemudian kawin lagi satu dengan yang lain, kemudian bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, kecuali hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari mereka itu tidak menentukan yang lain sebagaimana diatur dalam pasal 10. Selanjutnya adalah yang ketujuh adalah seorang wanita yang perkawinannya terputus ketika kawin lagi telah lampau masa waktu tunggunya sebagaimana diatur dalam pasal 11. Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, waktu tunggu itu bisa diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama
Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari dihitung sejak kematian suami. Yang kedua, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, apabila perkawinan putus sedangkan janda dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai janda tersebut melahirkan. Dan yang terakhir adalah bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu. Selanjutnya mengenai syarat formil perkawinan diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Mengenai prosedur pelaksanaan perkawinan saat ini diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang pertama, bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan selambat-lambatnya 10 hari sebelum perkawinan dilaksanakan. Kemudian, pemberitahuan itu dilakukan secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai, orang tua, atau wakilnya. Pemberitahuan bisa memuat data berupa nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang dari keduanya sudah pernah kawin, maka disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu. Hal ini mengacu pada ketentuan pasal 3 sampai dengan pasal 5. Kemudian yang kedua adalah setelah syarat-syarat diterima oleh pegawai pencatat perkawinan, maka akan diteliti apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian ditulis oleh pegawai pencatat perkawinan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Ini diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 7. Kemudian selanjutnya, apabila semua syarat telah terpenuhi, pegawai pencatat perkawinan akan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan tersebut yang memuat antara lain adalah nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal calon pengantin, hari atau tanggal, jam, dan juga tempat perkawinan akan dilangsungkan. Hal ini mengacu pada ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 9. Kemudian yang keempat adalah perkawinan dilangsungkan setelah hari ke-10 sejak pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan berdasar ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh para mempelai selanjutnya ditandatangani oleh kedua saksi dan juga pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri perkawinan tersebut. Bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 10 sampai dengan pasal 13. Selanjutnya kita juga akan membahas terkait dengan ketentuan poligami. Undang-undang perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Pasal 3 ayat 1 mengatur bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Lebih lanjut, penjelasan pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Meskipun demikian, terdapat pengecualian terhadap asas monogami tersebut. Ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Khusus yang beragama Islam, dasar poligami diatur dalam pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam atau KHI, yaitu yang pertama adalah suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Kemudian yang kedua, pengajuan permohonan izin tersebut dilakukan melalui tata cara sebagaimana diatur dalam bab 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan yang ketiga adalah perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.
Kesimpulannya, pada dasarnya poligami di Indonesia dapat dilakukan sepanjang poligami tersebut dilakukan sesuai dengan hukum poligami yang berlaku di Indonesia dan memenuhi sejumlah syarat-syarat yang ditentukan. Adapun syarat-syarat poligami itu diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu yang pertama, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 3 ayat 2, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Kemudian dalam ayat 2-nya, pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kemudian yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Lebih lanjut, pasal 5 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa untuk dapat mengajukan permohonan beristri lebih dari seorang kepada pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat seperti adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, kemudian juga adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan juga anak-anak mereka nantinya. Dan yang ketiga adalah adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Persetujuan istri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A itu tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin untuk dimintai persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Maksudnya tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim di pengadilan. Kemudian pada bagian terakhir kita akan membahas terkait dengan perkawinan beda agama. Saat ini telah terbit surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaannya. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang Perkawinan. Kemudian yang kedua, ini bagian yang paling substansial, yaitu pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dengan demikian, dampak pernikahan beda agama adalah tidak dapat dicatatkan secara hukum karena jika diajukan ke pengadilan, hakim tidak dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinannya. Nah, gimana teman-teman? Demikian tadi adalah penjelasan mengenai topik perkawinan. Jadi teman-teman semakin jelas ya tentunya dasar hukum perkawinan seperti apa, ketentuannya seperti apa. Jadi supaya bisa lebih siap nih teman-teman generasi milenial maupun zilenial untuk melakukan perkawinan yang sah secara hukum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!